لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita memohon kepada Rabb kita Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, Al-Karim Al-Mannan, agar memberikan kepada kita karunia ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, berkah, dan amal yang saleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diri kita terlindungi dari kekufuran, kesyirikan, syubhat, ghalabatus syahwah atau syahwat yang menjajah, dan juga hal-hal lain dari keburukan di dunia ini yang berefek dan berdampak kepada maslahat amal kita dan juga akhirat kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan maksiat itu berpengaruh pada qalbu yang kemudian berpengaruh pada amalan. Maka siapa yang melakukan suatu khati'ah atau maksiat, maka akan tercantum di qalbunya nuktatan sauda, yaitu noda hitam. Noda yang hitam yang kalau kemudian dia tidak bertaubat darinya, berisrar atau terus-menerus melakukannya, maka akan semakin bertambah hitamnya noda tersebut, yang dikhawatirkan kemudian menutupi qalbu sehingga menjadikan labal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu dengan menjadi ran yang menutupi qalbu insan dan berpengaruh pada salatnya, berpengaruh pada amalannya, berpengaruh pada perkataannya, berpengaruh pada pikirannya, berpengaruh terhadap hafalannya, berpengaruh terhadap murajaahnya, berpengaruh terhadap semangat atau tidaknya membaca Al-Quran. Maka ikhwas sekalian, tauhid. Tapi dengan mempelajari tauhid tidak melazimkan kemudian kita bebas begitu saja dari syubhat, syahwat, cengkraman maksiat, teman pergaulan yang menjerumuskan. Maka di sini wajib atas kita untuk al-hadhr, yaitu mengantisipasi dan waspada selalu, terutama masalah syubhat yang berkaitan dengan akidah. Yang mana zaman ini selalu berkisah
akan orang-orang yang terjerumus ke dalam syubhat. Baik yang belum belajar terutama, bahkan yang sudah belajar. Maka hidayah yang Allah berikan itu mencakup untuk seluruh lingkup dan sisi hidup kita. Sehingga kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk pada Allah Azza wa Jalla menuju jalan yang lurus. Dan boleh dikatakan petunjuk itu banyak macamnya untuk masalah ini, karena saking complicatednya hidup kita dan banyak kerumitan serta jenis-jenis dan macam-macam varian kasus demi kasus dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kita kepada manhaj salaf. Ini hidayah. Dan as-sayr ala manhajis salaf, yaitu berjalan di atas manhaj salaf, ini juga memerlukan hidayah. Atau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam risalah beliau terhadap Alauddin, risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwani, at-tariqu al-hidayatu ila at-tariqi syai'un wal hidayatu fit tariqi syai'un akhar. Hidayah menuju jalan, ya, menuju tujuan itu sesuatu, dan hidayah di atas perjalanan itu hal lain lagi, ada lagi. Artinya hidayah menuju manhaj salaf itu mahal sekali dan tidak bisa dihargai dengan keduniaan. Namun hidayah ketika bermanhaj salaf itu juga kita perlukan. Banyak dari kita sudah mengenal, sudah tahu orang, sudah ngaji, atau yang disebut oleh kita udah ngaji. Dia salaf bukan? Udah salaf atau salafi. Udah kenal pengajian, siapa ustadznya? Disebutin ustadznya, ustadz kibar bahkan. Tetapi istiqamah betul-betul secara jujur di atas manhaj ini, itu butuh hidayah. Bahkan lebih intens lagi. Karena ini kehidupan sehari-hari kita. Jadi barang siapa yang merasa aman, saya sudah ngaji, saya bahkan sudah jadi ustadz, sudah ngajar bahkan, kemudian merasa khalas, saya bisa mengandalkan apa yang ada pada diri saya dari kecerdasan atau pelajaran dan seterusnya. Apalagi saya udah muridnya fulan, ustadz fulan, syekh fulan, maka dikhawatirkan ini kehilangan hidayah di atas tariq, di atas perjalanan. Jadi ada hidayah tu ila tariq, ini syai', hidayah ala tariq itu syai' akhar. Hidayah menuju tujuan itu sesuatu, dan hidayah di atas perjalanan itu juga suatu hal lainnya. Jadi kita selalu perlu. Maka jangan merasa aman kalau misalnya kita sudah kenal pengajian. Bahkan fitnahnya dan ujiannya bisa saja lebih berat dibandingkan orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia dari beban-beban peringatan, walaupun di akhirat juga tidak akan aman yang seperti ini. Ala kulli hal. Ketika kita ke Masjid Hijau, misalnya Masjid Nurul Iman Hijau ini dari rumah, bukankah kita tahu arah Masjid Hijau, di mana lokasinya sudah tahu? Itu hidayah. Hidayah ila tariq, atau hidayah ila syai', atau hidayah ila makan, petunjuk menuju tempat tertentu. Itu sudah dapat hidayah. Tinggal berjalan. Nah, di perjalanan pun, setiap perjalanan menuju Masjid Hijau, kita membutuhkan petunjuk di perjalanan itu. Baik bagaimana ngeremnya, ngegasnya, itu semua butuh hidayah. Seandainya tidak Allah Ta'ala berikan hidayah dan keselamatan dan afiah, maka mungkin kita nggak sampai kali ini ke Masjid Hijau. Mungkin terhenti di suatu tempat, dan mungkin qadarullah kecelakaan dan semisalnya. Begitu juga dengan manhaj salaf. Boleh jadi kita tahu ini manhaj salaf, kita tahu kaidah-kaidahnya, tetapi boleh jadi pada waktunya kita tergelincir di masalah ini. Imma karena jahil, imma karena tahu tapi belum mau mengamalkan karena ada kepentingan dunia di sana, atau ya sudah tahu tapi belum mau mengamalkan karena memang
pada asalnya sikapnya malas. Maka ini semua butuh hidayah. Bahkan antum datang ke sini jemaah dan anda datang ke sini, ini semua butuh hidayah. Dengan sebab hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena betapa banyaknya fitnah live streaming seperti yang kita padukan juga dengan Masjid Hijau kan udah live streaming. Kami juga punya tim untuk live streaming. Itu menjadi fitnah bagi sebagian talibul ilm, tulabul ilm. Apa fitnahnya? Boleh jadi di antara antum dari Jakarta Selatan kemari, dari Depok kemari, dari mungkin di provinsi lain, Jawa Barat, Bekasi lah minimal kemari, alhamdulillah. Boleh jadi sama-sama di kecamatan bukan kecamatan, kelurahan Cilangkap ini. Karena kan ada streamingnya. Telah nonton streaming saja. Ayo, yang sekarang sedang nonton, antum di kelurahan mana? Yang lagi nonton ini, saya tunjuk yang lagi nonton ini. Kelurahan mana antum? Kecamatan mana? Cipayung. Lihat ikhwan-ikhwan ini apa enggak malu? Ikhwan-ikhwan ini mungkin dari tempat yang jauh, dari provinsi lain, Bekasi pula, Masya Allah. Ya. Kemudian yang dekat, malah justru udahlah saya mencukupkan dari live streaming. Ini talibul ilm macam apa seperti ini? Ini butuh hidayah yang seperti ini, hidayah. Kurang hidayah. Merasa cukup udah yang penting kan, yang penting majelis ilmu saya dengan live streaming. Apalagi setelah pandemi ini makin malas dia menuju majelis ilmu. Bukan karena takut corona, bukan. Karena mulai malas. Maka orang seperti ini mulai berkurang hidayahnya. Iya. Maka ke majelis ilmu ini hidayah tersendiri, alhamdulillah. Dan ini anda sangat bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan diri anda yang lemah ini untuk bisa ke majelis ini dan juga memudahkan jemaah sekalian untuk bisa menghadiri yang di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan mudahkan urusan ini. Baik, ikhwah sekalian, para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab ma jaa fit tanjim. Bab tentang tanjim. Dan kita akan memulai beberapa athar dan hadis yang termaktub dalam kitab ini, yaitu kitab At-Tauhid, serta penjelasan yang ana ambil dari Al-Qaul Al-Mufid, syarah kitab At-Tauhid oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, qala Al-Bukhari fi sahihihi. Berkata Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, qala Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalath, zinatan lis-sama'i wa rujuman lis-syayatin wa alamatin yuhtada biha. Faman ta'awwala fiha ghayra dhalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bih. Berkata Qatadah, seorang tabi'in. Adapun Abu Qatadah seorang sahabi. Berkata Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalath. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nujum ini, yaitu bintang-bintang ini untuk tiga hal. Untuk tiga hal. Ini berarti menjelaskan illat, sebab dan hikmah. Sebab diciptakannya bintang-bintang ini, atau hikmah diciptakannya bintang-bintang ini. Ketahuilah bahwasanya segala keterjadian dan segala eksistensi ada hikmahnya. Maka barang siapa bahkan segala syariat ada hikmahnya, ada illatnya, ada hikmahnya. Walaupun tidak diketahui oleh manusia, tetapi Allah Maha mengetahuinya. Kalau kejadian kauniyah itu ada hikmahnya, ada pelajaran dan ibrah yang bisa diambil darinya, maka lebih-lebih lagi dengan peraturan syariat. Sedikit apapun itu peraturannya. Mungkin kita tidak tahu hikmahnya. Allah Ta'ala simpan dengan ilmu ista'thar bih yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Tapi kita yakin ada hikmahnya. Semua syariat dari jumlatan wa tafsila, global maupun terperinci. Salat 2 rakaat subuh, kenapa 2 rakaat? Hikmahnya pasti ada. Kenapa dianjurkan rakaat subuh panjangnya bacaan? Hikmahnya pasti ada. Padahal ketika itu mungkin sebagian dari kita lagi ngantuk-ngantuknya. Kenapa begitu? Hikmahnya ada.
Walaupun itu tidak wajib, tapi hikmahnya ada. Kenapa dipanjangkan? Baik kita mengetahuinya atau tidak. Ya. Dan seterusnya dari peraturan-peraturan syariat. Kenapa dilarang menjual apa yang tidak engkau miliki? Itu ada hikmahnya. Itu jelas sekali hikmahnya ada. Ya, dan banyak sekali. Ya, banyak sekali hikmah dalam syariat Islam. Kemudian penciptaan bintang itu juga ada hikmahnya. Ya. Dan ini asar dari Qatadah, bukan hadis Nabi SAW, tapi perkataan tabi'in yang saleh dan perkataannya sahih. Li thalath, yaitu untuk 3 hal. Yang pertama, zinatan lis sama. Zina itu bukan zina, beda. Zina, zina. Tapi zina ini perhiasan. Zina perhiasan. Kata Allah Azza wa Jalla di surat apa? Al-Mulk, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Rujuman lisyayatin nanti. "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Wa laqad, dan kami betul-betul telah zayyana, kami telah menghiasi. Berarti Allah Ta'ala lah yang menjadikannya perhiasan. Apa yang Allah hiasi? Apa dan dengan apa? Gitu loh. Yang Allah hiasi adalah as-sama ad-dunya. Dan dengan apa dihiasi sama dunia itu? Dengan masabih. Taib. Istilah as-sama ad-dunya dan masabih. As-sama ad-dunya. As-sama artinya langit atau ketinggian. Arti langit, dan langit adalah ketinggian. Bisa juga as-sama artinya saqf, yaitu atap. Ya. Saqful bait yaitu samaul bait. Maka ini langit-langit masjid. Ya. Makanya sebagian ahli nahwu kalau tidak salah dari kalangan Kufah, nuhat dari daerah Kufah, mereka menyatakan bahwasanya derivasi asal kata isim nama dari kata sumu. Saya lupa apakah Kufah atau Basrah, lupa. Al-muhim, isim itu nama, sumu yaitu ketinggian. Kenapa nama dikaitkan dengan ketinggian? Karena nama seseorang adalah harga diri dan ketinggian seseorang. Maka ini sama. Nah, sama, kita tahu sama langit itu ada sab'a samawat. Ada 7 lapis langit. Yang dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan antar satu langit dengan langit berikutnya jarak 500 tahun perjalanan. Yaitu tidak mungkin untuk ditempuh manusia. Baik. Kemudian dari sab'a samawat, langit ke-7 tertinggi jelas. Dan di atasnya ada kemudian nanti arsy dan ya. Kemudian kita bahas sekarang as-sama ad-dunya. Apa arti as-sama ad-dunya? As-sama ad-dunya itu adalah kata yang sebenarnya kontras. Kontras atau apa? Kontradiktif. Apa maksudnya? Bertentangan. As-sama artinya ketinggian. Ad-dunya artinya yang terendah. Paham di sini? Ad-dunya artinya yang terendah. Dia termasuk isim tafdhil superlatif seperti husna. Husna artinya yang terbaik. Karena sama ini muannats maka dunya jadinya, bukan adna. Ya, al-azab al-adna, azab yang paling rendah. Dan as-sama ad-dunya, dunya seperti adna, rendah. Jadi ketinggian yang paling rendah. Mana ketinggian yang rendah? Langit ini. Langit yang bisa kita lihat sekarang. Ya, ini as-sama ad-dunya. Baik. Jadi langit yang kita lihat ini langit paling rendah jemaah.
bukan langit ke-6, bukan langit kedua, bukan. Langit kedua masih 500 tahun perjalanan lagi dan itu nggak mungkin kita tempuh. Kalau memang betul Neil Armstrong atau NASA atau semisalnya sudah ke bulan, maka itu baru bagian kecil sekali dari, kalau emang itu kita bilang itu langit, itu bagian kecil sekali dari langit, kecil sekali. Dari langit yang paling rendah, itu masih kecil sekali. Ya, dan tidak ada kebanggaan sudah sampai sana. Karena kaum muslimin muwahhidin itu pikirannya kemana? Ke Rabbil Arsy, jauh lebih tinggi. Dan jannah, surga jauh lebih tinggi daripada itu. Enggak ada apa-apanya bulan itu. Jadi jangan beralasan barat udah ke bulan, antum masih membahas tentang istinja, istijmar, taharah. Ya akhi, antum gara-gara tidak wudunya ada sekelumit yang belum kena basuhan, itu bisa masuk neraka. Jadi kita itu jauh lebih futuristik dan lebih tinggi cita-citanya dibandingkan ahli bulan itu. Ya. Tadi as-sama artinya ketinggian. Ad-dunya artinya apa? Yang paling rendah. Maka dunia ini di antara maknanya adalah yang paling rendah, paling hina, paling bawah, dunia. Paling rendah ini dunia ini. Maka orang yang berbangga dengan dunia itu ajaib. Wa farihu bil hayati dunya amal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan mereka berbangga dengan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan dunia itu dibandingkan akhirat itu hanyalah mata', yaitu mata'un qalil. Kesenangan yang sedikit sekali. Ya. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Langit dunia Allah Ta'ala adakan zinah, perhiasan. Yaitu apa perhiasannya? Masabih. Dan makna masabih di sini adalah nujum, yaitu bebintangan, bintang-bintang. Dan boleh jadi termasuk juga matahari dan bulan, itu juga termasuk perhiasan langit yang bisa kita saksikan. Tapi lebih fokus di nujum. Ya. Jadi masabih ini nujum. Kenapa masabih? Karena seolah-olah nujum inilah yang menerangi bumi ketika itu. Dan memang kita ini karena sudah terlalu banyak kahruba, electricity, yaitu listrik dan semisalnya, maka nujum terabaikan. Sekiranya misalnya satu Jakarta, dan semoga tidak ya, mati listrik, khalas, tidak ada listrik, semua genset mati, enggak ada lampu sama sekali, khalas. Maka antum akan menyaksikan bagaimana langit. Apalagi ketika langit itu bertaburan dengan bintang-bintang yang begitu banyak. Maka ini bintang-bintang seperti masabih dari kejauhan, yaitu misbah-misbah. Dan setiap bintang besarnya kita tidak tahu, Allah lebih tahu tentangnya. Dan itu semua adalah zinah, perhiasan. Dan bisa kita lihat bagaimana simpelnya perhiasan langit. Sesimpel apapun itu tidak bisa kita jangkau. Ajaib. Dan betapa glamornya perhiasan dunia, dan ketika kita dapat tidak pernah puas. Ajaib. Lihatlah. Zina. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Tapi bagaimana dengan as-sahab? As-sahab ini apakah dia perhiasan? Bukan. Tapi as-sahab di sini langit. As-sahab di sini adalah apa? Awan. As-sahab adalah awan. Apakah ia termasuk bagian dari langit? Kalau langit di sini dimaknai ketinggian, iya, karena awan itu di ketinggian, betul. Tapi kalau misalnya dimasukkan ke langit as-sama'ud dunya secara resmi, ada ayat yang menunjukkan bahwasanya as-sahab ini dia adalah benda yang memang Allah Ta'ala atur antara langit dan bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard. Yaitu sahab, awan yang musakhkhar, yang Allah tundukkan dan Allah atur baina as-sama wal ard, antara langit dan bumi, menunjukkan bahwasanya awan ini bukan langit, bukan bumi. Kalaupun disebut awan itu adalah di langit karena di ketinggian. Maka berbeda sahab itu hukumnya dengan nujum, syams, qamar, beda. Karena manzilahnya beda. Bintang-bintang
bulan, matahari itu termasuk langit. Tapi sahab, maka ini adalah fasilitas yang Allah berikan antara langit dengan bumi untuk memakmurkan orang-orang di bumi, yaitu dengan apa? Dengan hujan. Sebagaimana pernah tuturkan di sini ayat Allah Azza wa Jalla, wa huwa alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalika an-nusyur. Dan kata Allah Azza wa Jalla, dialah Allah Ta'ala yang telah mengirim angin demi angin. Fatuthiru sahaba, dan angin-angin itu kemudian membuat berkumpulnya awan-awan. Dan antum bisa lihat awan-awan itu letaknya antar langit dan bumi. Coba aja antum ikut NASA atau wa akhwatiha, ya, Anda nggak tahu NASA sama siapa lagi itu, ya, nama-namanya yang di antariksa itu. Antum lihat awan itu cuma ada di atas bumi, ya. Di bagian atas lagi itu udah nggak ada awan, khalas. Seperti kosong, udah langit dah, khalas. Ya, seperti itu. Maka Allah Ta'ala kemudian mengumpulkan itu dengan angin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim. Fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyit. Maka Allah Ta'ala kemudian kumpulkan itu, digiring menuju ke negeri yang tandus. Fahyayna bihil arda ba'da mautiha. Maka kami kemudian menghidupkan bumi yang tadinya apa? Yang tadinya kering kerontang. Begitulah hari kebangkitan nanti. Baik. Itu tentang as-sama' dunya. Nah, kemudian hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna ila as-sama'i dunya. Rabb kita, yaitu Allah Azza wa Jalla, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Apakah ini hakikat, secara hakiki turun ke langit dunia? Ya, kita wajib mengimani itu. Tidak boleh kita mentakwilnya seperti takwilan Jahmiyah atau Asy'ariyah dan lain-lain. Secara hakiki Allah Ta'ala turun ke langit dunia tanpa kita pikirkan bagaimananya, kelas. Serahkan kepada Allah Ta'ala di sepertiga malam terakhir. Berarti ini Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Langit yang terendah. Dengan kemuliaannya. Dengan tata cara yang Allah lebih tahu. Dan kita tidak boleh mengoreknya karena tidak ada nas dan dalil yang menunjukkan tata caranya. Di sepertiga malam terakhir. Maka boleh kita terjemahkan seperti itu. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Dan kita sudah paham langit dunia tadi apa maksudnya. Nah, tapi tidak boleh kita katakan Allah Ta'ala turun ke bumi. Enggak. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Dan itu lafal yang salah. Bukan ke bumi. Jangan salah. Ya. Ke langit dunia. Ke langit yang terendah. Dengan tata cara yang Allah Ta'ala mengetahuinya. Wallahu a'lam. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Itu yang pertama. Tujuan nujum ini Allah Ta'ala taburkan di langit sebagai perhiasan, keindahan, menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan itu yang perkataan Qatadah juga, itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla, dan kemudian Qatadah juga berkata warujuman lisyayatin, mengikuti kalam Allah Azza wa Jalla. Sebagai rujum. Apa rujum di sini? Lemparan-lemparan. Lisyayatin. Untuk para setan. Rajam artinya melempar. Makanya hukum rajam dilempar. Ya. Maksudnya bukan orangnya, zat orangnya dilempar, dibuang, enggak, tapi batu-batu dilempar kepadanya. Itu hukum rajam. Rajam artinya melempar. Nah, melemparnya ini, kalau rajam itu melempar seperti lempar dengan keras dan semisalnya. Ya. Nah, rujuman lisyayatin, lemparan. Jadi bintang-bintang ini Allah lempar ke para setan. Nah,
Syayatin itu kan ada 2 macam. Atau bahkan boleh katakan dalam bahasa Arab syaitan ada 3 macam. Dalam bahasa Arab syaitan ada 3 macam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan lainnya, dan ulama lainnya. Syaitan dalam bahasa Arab ada 3 macam. Pertama, syaitan dari kalangan jin. Kedua, syaitan dari kalangan manusia. Dan ketiga, syaitan dari jenis hewan. Syaitan dari jenis hewan. Syaitan dari kalangan jin jelas. Ya. Mau udah jelas kan? Syaitan dari kalangan jin nggak perlu diperpanjang lagi. Antum sudah tahu. Semua yang kafir dari kalangan jin itu syaitan. Dan atau yang mungkin mengaku muslim tapi fasiknya itu luar biasa, itu juga termasuk syaitan dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan manusia yaitu orang yang memang jauh dari ketaatan. Siapapun manusia yang bersifat jauh dari ketaatan secara global, maka dia adalah syaitan dari kalangan manusia. Lebih-lebih yang menentang dakwah, maka ini juga syaitan. Tapi kita nggak bisa menunjuk ke manusia, antum tuh setan. Marah dia. Iya, setan dari kalangan jin juga mungkin marah, enak aja. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, syaitan dari jenis hewan, binatang maksudnya, hewan. Karena manusia juga hewan. Manusia itu hayawan. Hayawan itu makhluk hidup artinya. Jadi syaitan dari jenis binatang. Kata ulama ahli Arab, orang-orang Arab juga mengenal beberapa binatang atau beberapa model binatang itu setan. Dari segi kebinatangannya. Yaitu binatang apapun yang pada warnanya atau sikapnya itu binal, beringas, maka ini setan. Tapi biasanya binatang yang disetankan ini binatang yang tidak asing pada manusia. Tidak asing maksudnya binatang yang biasa berkeliaran di dekat manusia, namun dia ini pada jenisnya macam binatang ini, model binatang ini pada jenis dia itu ini model setannya gitu loh. Contoh hewan-hewan seperti anjing, kucing, bahkan tikus juga yang berwarna hitam pekat biasanya. Itu disetankan. Ya. Karena warna hitam pada binatang mutlak hitam pekat itu, para ulama mengatakan kalau antum perhatikan anjing yang murni pure hitam, pure black, hitam mutlak, imut kalau kata teman-teman, imut, hitam mutlak. Itu sikapnya dan tamarutnya, pembangkangannya itu lebih dibandingkan dengan anjing yang non atau hitam apa ya? Anjing warnanya hitam apa? Hitam putih misalnya. Black and white. Hitam dan coklat misalnya. Tapi kalau hitam banget itu antum akan melihat, coba aja antum plototin dia, lebih enggak enak lihat dia. Dan dia juga mungkin nggak enak juga ngeliat antum. Maka dikatakan oleh orang Arab ini, kalb ini syaitan. Oleh karena itu sebagian ulama memahami hadis tentang kalb aswad, anjing hitam itu syaitan. Sebagian ulama memahami bahwasanya anjing hitam itu hakikatnya bukan syaitan jin, bukan. Melainkan maksudnya adalah memang di orang Arab anjing warna hitam pekat itulah setan, maksudnya setan binatang. Sikapnya tuh setan, sikapnya tuh attitude-nya itu nggak baik dibandingkan dengan jenis anjing lainnya. Begitu, ada yang menafsirkan begitu. Kalau tidak salah Anda baca Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, kalau salah tolong diralat. Seingat Anda seperti itu, menafsirkan seperti itu. Iya.
Itu syaitan dari jenis binatang, dari macam binatang bagi orang Arab. Lah sekarang yang kata Allah Ta'ala, rujuman lisyayatin. Bintang-bintang itu sebagai lemparan untuk setan-setan. Jadi setan yang lempar, bukan lemparan untuk setan, itu setan diberikan nih lemparan, kamu lempar siapa terserah kamu, bukan. Tapi ini lemparan untuk setan-setan dari kalangan apa? Tentu dari kalangan jin. Kenapa? Ya karena manusia nggak bisa sampai sana. Nggak bisa. Ya. Apalagi anjing yang tadi kita bicarakan, ya nggak bisa dia. Maka di sini syaitan dari kalangan jin yang Allah Ta'ala berikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa mencapai daerah situ. Tapi mereka dalam hadis Nabi SAW lainnya, bukan hadis Nabi, tapi dalam ayat ya ini warjumal syayatin. Tapi dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa setan itu jin, mereka jin yang sifatnya mustariqus sam' namanya. Mustariqus sam' yaitu jin-jin yang mencolong kabar-kabar langit. Mencolong kabar langit tentang takdir yang kemudian secara estafet akan dikabarkan. Jadi mereka itu apa? Bukan bahu-membahu namanya. Kalau bahu-membahu kan kayak gini ya. Apa tuh? Tindih menindih gitu loh. Ya, yang paling kesian tuh jin yang paling bawah itu, ya. Ditindih sampai langit sana. Langit pertama. Ya. Antum pernah lihat kayak itu? Pernah lihat ikhwan? Kalau pernah lihat berarti antum mengaku punya ilmu gaib nih. Enggak kelihatan di manusia, tapi itu di hadis Nabi wajib kita imani. Naik kata, ya Pak, seperti itu caranya. Ya. Nah, kemudian nanti di atas kalau mereka mencuri, dan ini semua Allah tahu semua ini. Maka yang mencuri pendengaran kemudian langsung estafet mengabarkannya ke bawahnya. Makin ke bawah itu makin bohong, makin bohong. Jadi sebenarnya itu orang yang mengikuti kabar-kabar yang diloperkan oleh jin-jin itu sebenarnya udah kabar dari jin, dari makhluk gaib, bohong lagi, dan bohongnya bukan cuma satu toh. Udah 99% bohong, mungkin 1%-nya itu benar, dan itu pun benarnya masih ihtimal, mungkin aja salah. Masya Allah, jadi tipuannya ini, jadi jin itu udah capek-capek kayak gitu, dan mereka melakukan hal yang sia-sia karena estafet kebohongan. Sekarang buat apa antum capek-capek sampai tindih menindih demi suatu kebohongan? Lihat betapa bodohnya itu. Udah gitu manusia banyak yang ngikutin pula dengan kabar-kabar seperti itu. Ya. Jadi ini jin-jin mustariqus sam' sampai ke langit itu, maka Allah Subhanahu wa taala lempar mereka dengan rujum ini. Ya, begitu. Jadi ikhwan, ini juga ada yang perlu kita imani, yaitu bahwasanya sebagian jin memiliki kekuatan yang tidak mungkin dimiliki manusia. Sebagian jin. Ya, atau bahkan umumnya jin memiliki suatu kekuatan dari pada dimensinya yang kita tidak kuasa dengan itu. Iya, karena kita bukan alam dia. Alam kita dengan alam dia lain. Dunia kita dengan dunia lain. Sama-sama di dunia tapi beda alam. Nah, kudrahnya mereka, kemampuan jin-jin ini untuk istiraqus sam', mencuri kabar langit dan bisa sampai ini, dibanggakan enggak oleh kita? Siapa di antara antum yang membanggakan jin-jin ini? Enggak ada. Kenapa? Karena apa kebanggaannya kalau udah sampai langit tapi kafir, ya enggak? Paham nggak di sini, kawan? Apa yang bisa antum banggakan kalau sudah sampai bulan menancapkan bendera USA kemudian kafir? Lalu apa ibrahnya antum capek-capek? Ngapain capek-capek ke sana? Kafir mah di bumi aja dan cepat-cepat mati kalau bisa. Ya kan, ngapain capek-capek gitu? Kemudian ifrit. Ifrit ini jenis dari kalangan jin. Jadi jin itu banyak jenisnya. Kita nggak tahu lah berapa banyak. Kawan Nabi SAW menyebutkan 3, tapi itu dari segi fungsi berjalannya atau terbangnya, dan itu pun Rasulullah tidak bermaksud membatasi. Mungkin ada jenis lain yang Allah lebih tahu. Ada jinnya yang menjadi
pasukan atau anak buah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau masih hidup. Ifrit kan? Maka Nabi Sulaiman mengadakan sayembara atau siapa yang bisa menghadirkan siapa? Ratu itu, Ratu Balqis ya, Bilqis atau Balqis menghadirkan sehingga saya langsung kemari. Siapa yang bisa? Ifrit menawarkan apa coba? Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata Ifrit, aku akan mendatangkannya sebelum kamu, wahai Sulaiman, beranjak sebelum diri. Berapa detik kira-kira? Mungkin 1 detik aku sampaikan kemari, aku bawa dia kemari. Ini berarti Ifrit memiliki kekuatan yang Nabi Sulaiman sendiri ketika itu tidak punya. Apakah kemudian Ifrit lebih afdal daripada Nabi Sulaiman? Tidak. Makanya orang kalau misalnya punya kekuatan supranatural ya, nanti bakal saya akan menghadirkan uang berlipat ganda padamu. Ini tipuan semua dari syaitan dan nggak ada kebanggaan. Apa cuma uang? Nomor serinya sama lagi. Ini kan fotokopi. Ya. Apa yang bisa dibanggakan? Iya. Begitu jemaah sekalian, kita insyaallah lanjutkan ba'da azan biidznillah taala. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi dari Saba ke negeri Syam, maka Ifrit menjanjikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk membawa sekejap singgasananya Ratu Saba. Dan tadi berarti rujuman lisyayatin karena para syaitan mereka mustariqus sama', mereka mencuri kabar dari langit. Kata Allah Azza wa Jalla menghikayatkan perkataan para jin yang masuk Islam, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Jadi dulu sebagian jin itu yang sudah taubat ya. Jadi mereka juga walaupun kafir dulunya mungkin taubat. Iya. Mungkin taubat bisa aja kalau Allah beri hidayah. Ya, ada di antara kami yang atau dulu kami duduk di langit-langit itu. Untuk apa? Untuk mencuri mendengar takdir. Tapi kemudian sebagian mereka ada yang masuk Islam, ada yang bertaubat. Ini alam jin kayak gitu juga, sama seperti manusia juga ada yang mantan penjahat. Dan jin-jin yang punya power seperti ini untuk bisa sampai ke langit saja dengan kekuatannya dan kecepatannya. Setelah masuk Islam, kira-kira kekuatannya masih ada enggak? Hah? Wallah, masih ada apa enggak bukan urusan kita. Dan juga kemudian kalau kita tahu itu jin masih kekuatannya ada, boleh enggak kita minta tolong sama dia? Enggak boleh, bisa syirik gitu jadinya. Iya, walaupun dia mengaku muslim. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Maka barang siapa yang menyimak takdir sekarang, menyimak kabar-kabar, maka dia akan mendapatkan lemparan ya, yaitu rujuman lisyayatin. Kemudian fungsi yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullah, wa alamatin yuhtada biha. Kalau tadi fungsi pertama yaitu sebagai zinah lis-sama', yaitu perhiasan untuk langit. Kemudian yang kedua lemparan untuk para setan dari kalangan jin. Yang ketiga adalah tanda-tanda yang bisa dijadikan petunjuk oleh manusia. Bisa dijadikan petunjuk oleh manusia. Maka alamat atau tanda-tanda untuk bisa dijadikan petunjuk ada 2 macam kata Syekh Utsaimin. Yaitu yang pertama alamat ardiyah dan yang kedua alamat ufuqiyah. Alamat ardiyah yaitu tanda-tanda suatu hal yang ada di muka bumi ini. Ya, tanda-tanda suatu hal yang ada di muka bumi ini. Tanda di sini yaitu petunjuk untuk kita petunjuk. Ya. Ya, gunung-gunung itu adalah alamat petunjuk bahwasanya daerah sana dingin, banyak anginnya misalnya. Melihat lembah itu juga petunjuk bahwasanya di situ juga banyak anginnya mungkin, atau kalaupun ada sungainya, ada sungai, ada lembah, maka itu bisa menjadi petunjuk yang dipelajari oleh manusia dari gerak-gerik hewan. Wah, kayaknya di situ tuh banyak binatang yang kalau malam datang ke situ untuk minum. Ini petunjuk, semua ini petunjuk. Ini semua petunjuk yang disebut apa? Alamat ardiyah.
Ya. Jadi lembah-lembah, bebukitan, gunung itu semua adalah alamat untuk kita mengambil petunjuk. Begitu. Dan Allah memberi hidayah pada manusia dengan melalui akal mereka juga. Ya. Membuat jalanan di bebukitan. Kenapa kok misalnya antum pergi ke ujung genteng Sukabumi atau ke Pelabuhan Ratu? Kenapa kok jalannya belok-belok sih? Apa nggak bisa lurus gitu? Kenapa pas turunan bukit gitu harus muter-muter gitu? Kenapa nggak bleng gitu? Ya sok aja tuh kalau antum mau langsung kayak gini, ayo sok lah. Antum turun, insya Allah kembali ke rahmatullah. Antum naik pun juga kembali ke rahmatullah insya Allah. Jadi dengan itu manusia mempelajari. Ya, oh kalau misalnya ini bukit, maka beginilah cara membuat jalan. Walaupun lika-liku gini, ya mabok-maboklah sedikit daripada mati kan, mendingan mabok aja. Maka ini semua adalah tanda-tanda yang Allah ciptakan agar manusia mengambil petunjuk dan pelajaran darinya. Masya Allah. Kemudian ada juga alamat ufuqiyah. Ya, yang mana orang-orang mengambil tanda-tanda yang terjadi di langit untuk hal-hal yang mubah, boleh seperti musim. Atau bukan musim, mungkin bukan musim, tapi bahkan untuk mengetahui di mana arah itu juga bisa dengan tanda tangan. Dan gimana contohnya? Zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Katakanlah antum sudah tidak bawa HP, antum di padang pasir, atau di daerah gersang, atau di daerah banyak tumbuhan, dan kemudian nggak ada, pokoknya nggak ada barang-barang elektronik, nggak ada semuanya. Maka ke arah mana antum mau ini? Dengan adanya bintang-bintang itu bisa mengetahui gunung di mana. Dengan bintang mengetahui gunung di mana. Gimana caranya? Kalau malam-malam, caranya cuma ngeliat aja langit. Ini bintang, ada bintang. Kok di sana nggak ada? Oh berarti ini gelap. Oh ini ketutup gunung. Berarti gunung ada di sebelah sana. Kan gitu. Itu termasuk apa? Mengambil petunjuk dari bintang. Dan itu diperbolehkan. Zaman dulu tuh seperti itu. Kalau kita misalnya melewati daerah, ya Saudi Arabia lah, daerah pebukitan yang banyak bukit-bukitnya, banyak turnya atau jibalnya. Iya. Dan itu nggak ada rumah. Bagaimana antum tahu mana yang gunung mana yang enggak? Yaitu dengan tidak kelihatannya bintang di langit di daerah itu. Oh berarti ini ketutupan sama gunung. Oh di sana berarti ada gunung, ada bukit. Di sini nggak ada gersang dan seterusnya. Di malam hari. Wa bin najmi hum yahtadun. Nah, maka kata Imam Qatadah rahimahullah, "Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la 'ilma lahu bih." Barang siapa yang mentakwil, mentaklil, menafsirkan atau mencari hikmah dan sebab penciptaan bintang selain dari tiga itu, misalnya mengarang bahwa saya bintang ini menjadi sebab keberuntungan, nah ini maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dia telah menyia-nyiakan bagiannya. Boleh jadi maknanya dia menyia-nyiakan akhiratnya dengan itu, dengan ucapan itu. Wa takallafa ma la 'ilma lahu bih, dan dia telah membebani sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Maka cukupkan dengan apa yang ada dalam dalil, karena tiga fungsi ini disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu zinatan lis-sama' wa laqad zayyana as-sama'a dunya bimasabih, rujuman lisyayatin, juga kata Allah wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, alamat yuhtada biha. Yang ketiga, alamat yuhtada biha, kata Allah surah An-Nahl, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Semua itu ada dalilnya. Maka penciptanya lah yang lebih mengetahui hikmah dari penciptaan apa yang dia ciptakan. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda SAW, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah, mudminul khamri wa qati'ur rahimi wa musaddiqun bis-sihr." Tiga orang yang tidak masuk surga. Mudminul khamr. Mudminul khamr
Mudmin dari kata admana yudminu, artinya orang yang sering melakukan, atau enggak, lebih tepatnya mudmin adalah orang yang addicted to something. Orang yang tercandukan akan sesuatu. Maka mudminul khamar adalah orang yang tercandukan akan khamar. Dia sering minum khamar. Maka ini tidak masuk surga. Namun ini tidak dikafirkan selama dia tidak menghalalkannya. Ya. Dan di YouTube sekarang, jemaah, saya tentu tidak menyebut nama, tidak menyebut merek. Tapi kalau antum tahu siapa-siapa, ya alhamdulillah, jangan dijadikan sebagai sampel atau contoh. Ada mantan atau dia pelawak atau semisalnya yang punya channel YouTube dan sering mengundang artis-artis atau orang-orang yang lagi hits. Dan setiap dari tayangan YouTube-nya itu, ini mantan pelawak nih, tapi nggak ada yang lucu lawakannya. Itu selalu menghidangkan minuman yang mereka sebut minuman beralkohol. Taib, istilah minuman beralkohol itu istilah apa? Artinya apa cuman? Khamar bukan? Khamar. Mereka nggak mau bilang itu bir, nggak mau lagi bilang itu khamar lagi. Ya kalau mereka bilang khamar, khalas tegak hujah ya, udah khamar jelas. Tapi mereka istilahkan dengan minuman beralkohol, ada mereknya. Anda tentu nggak sebut di sini mereknya. Selain karena direkam, antum nanti ini lagi nyari lagi ya. Ada mereknya kemudian. Nah ini memang sponsorship ya, sponsor dari, dan itu haram. Haram dan fahisyah. Dan kekejian, keburukan, rijsun min amali syaitan, itu bukan najis secara amalan. Khamarnya secara zat yang lebih tepat adalah tidak najis, tapi amalannya ini amalan yang buruk dan najis. Ya. Dan itu setiap undangan, tamu undangan itu selalu di meja selalu tuh terhampar itu 2 botol, 3 botol disuguhkan kepada tamu undangannya. Rata-rata tamu undangannya komedian, kemudian ya artis dan semisalnya lah, budayawan, kemudian minum menegak, itu udah kayak nggak punya dosa, udah kayak diampuni, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, udah kayak nggak punya dosa kelas. Ini termasuk mudminul khamar kan? Ini dosanya banyak, menjamak banyak dosa. Dosa idmanul khamar, kecanduan khamar, dan dosa mujaharah, yaitu dosa terang-terangan menerapkan dosa, terang-terangan memperlihatkan dosa dan berbangga dengannya. Dikhawatirkan walaupun zahirnya dia tidak menghalalkan, dikhawatirkan dia menghalalkan untuk dirinya sendiri, dan Allah itu Maha tahu tentang isi kalbunya. Hati-hati. Kadang-kadang kalau kita kecanduan akan sesuatu, lama-lama subhat pemikiran akan numpuk dan menjadi penghalalan, baik walaupun untuk diri sendiri. Bagi saya halal. Dengan itu khawatirnya menjadi apa? Kufur. Sehingga tidak masuk surga. Ya. Tapi mudminul khamar di sini ini tidak melazimkan kufur, maksudnya tidak melazimkan keluar dari Islam. Nah, tidak masuknya surga di sini maksudnya adalah tidak mengawali akhirat dengan jaminan surga, tidak. Melainkan ada azab yang menunggu dia. Dan ini azab yang besar. Kalau disebut kayak gini berarti kan ini ada wa'id, ancaman. Kata para ulama, segala bentuk kesalahan atau maksiat yang ada hukum had di dunia ataupun ancaman di akhirat, maka semua itu masuk ke dalam dosa besar, dan ini dosa yang sangat besar, mudminul khamar. Kemudian waqati'ur rahim, dan memutus tali rahim. Memutus tali rahim. Lebih buruk lagi kalau misalnya yang diputus adalah orang dari kalangan usul keluarga. Usul yaitu atasnya kita, yaitu ayah dan ibu kandung, atau kakek dan nenek, ini lebih buruk. Kemudian anak. Maka memutus tali rahim, rahim yang dimaksud di sini adalah bagian keluarga. Dan keluarga boleh dikatakan, siapakah ahl atau keluarga di sini dimaksud? Nah, kalau misalnya antara ana dengan antum, ini bukan masalah silaturahim, silatul ukhuwah. Ya, karena antum bukan adik anak, paman anak, dan sebagainya, bukan. Lalu ini keluarga apa? Keluarga terbagi menjadi 4.
Itu semua yang kena bagian warisan. Ada kemungkinan kena bagian warisan. Ada 4. Dari segi usul, dari segi furu', dari segi ukhuwah, dan dari segi hawashi. Ada 4. Usul, furu', ukhuwah, ikhwah, dan hawashi atau hasiyah. Usul itu siapa? Ayah, ibu, kakek, nenek. Itu usul. Itu keluarga. Kemudian furu', anak laki-laki atau perempuan, kandung, maupun cucu-cucu mereka. Cucu-cucu dari anak mereka ini. Ini semua apa? Furu'. Ini semua termasuk rahim, termasuk keluarga. Kemudian ukhuwah, ikhwah. Yaitu siapa? Saudara kandung. Saudara kandung, baik seayah, sebapak, atau seayah dan sebapak. Pokoknya saudara punya darah sama-sama kita. Orang tuanya ada yang sama sama kita. Maka ini ikhwah yang ketiga. Yang keempat hawashi, yaitu paman dari ayah ataupun dari ibu, paman dan bibi, itu hawashi. Ini semua ada kemungkinan irth, warisan dengan segala modelnya. Maka yang seperti ini kita wajib silaturahim. Afwan, tidak boleh memutus tali rahim satupun di antara mereka. Ya begitu. Maka yang sengaja memutus tali rahim dengan sebab yang tidak syar'i, dan memang tidak ada sebab yang syar'i untuk memutus tali rahim, maka itu dia terancam dengan hal seperti ini. Ya, tidak masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ada seorang gara-gara depan rumahnya kecipratan air hujan tempiasan dari tetangganya merupakan saudaranya, dan tetangganya ini kontrakan tetangganya, depannya ada kontrakan. Kontrakan ini milik saudaranya. Maka dia kemudian memutuskan tali rahim gara-gara kena tempiasan itu. Ada orang seperti itu. Sampai saya nggak mau lagi kumpul sama keluarga ini. Saya nggak mau lagi berhubungan sama kalian. Sampai gitu. Cuman karena apa? Depan rumahnya, teras rumahnya kena tempiasan air hujan dari depannya yang merupakan kontrakan milik saudaranya sendiri. Jadi kadang sebagian orang, kalau kita alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk silaturahim, ada orang yang sulit untuk silaturahim, mudah untuk memutus tali rahim. Nauzubillah min dzalik. Maka ini menutup pintu rezeki dan mengundang laknat. Kemudian yang ketiga yang tidak masuk surga adalah musaddiqun bisihir. Mempercayai sihir. Taib. Sebelumnya, mempercayai sihir itu ada 2 macam. Kalau yang pertama, mempercayai sihir maksudnya mempercayai bahwasanya sihir itu terjadi dan bisa berefek. Maka ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena ini wakilnya terjadi seperti itu. Mempercayai sihir bisa terjadi dan sihir memiliki efek. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iya bisa efek dengan izin Allah Azza wa Jalla. Adapun kalangan Mu'tazilah, mereka mungkin mengatakan sihir itu ada, tapi sebagian mereka mengatakan sihir itu tidak punya efek. Atau bahkan ada Mu'tazilah yang mengatakan, mazhab Mu'tazilah mengatakan sihir itu tidak ada. Dia hanyalah suatu khayali dan bukan sebuah sihir. Ya. Dan mazhab Mu'tazilah ini diadopsi juga di beberapa pelajaran psikolog, yang mana banyak dari psikolog tidak mempercayai masalah-masalah seperti ini. Sihir, semua ini kembali ke psikolog. Walaupun yang kesurupan ini dia orang Sunda, pakai bahasa Korea misalnya. Kesurupan jin Korea misalnya. Padahal dia nggak suka drakor, nggak tahu apa-apa. Atau bahkan orang Betawi tiba-tiba bisa ngomong bahasa Sunda medok Banyumasan. Kok bisa? Ini bukan sihir, kata mungkin sebagian psikolog. Ini bukan sihir, ya. Ini adalah gejolak jiwa dan kok gejolak jiwa kok bisa ke bahasa ngapak dari mana? Ya kan? Kemudian ada psikolog yang namanya para psikolog. Ini setengah psikolog, setengahnya ngomongin dunia gaib. Nah, ini ada para psikolog nih yang seperti para psikolog, paranormal, parabola, itu setengah semua tuh. Ya kan? Iya. Nah, itu yang pertama. Mempercayai bahwa sihir itu bisa terjadi dan bisa memiliki efek pada manusia dengan izin Allah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengingkarinya, maka dia keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang kedua, mempercayai sihir yang kedua adalah mempercayai bahwasanya sihir ini secara zat bisa berefek tanpa
izin dari Allah Ta'ala. Atau mempercayai berita-berita yang merupakan berita-berita dari tukang sihir dan semisalnya. Berita-berita tatayur, berita-berita peramal masuk ke dalam hal ini. Ini berbahaya untuk akidah kita. Makanya tayangan-tayangan yang tentang setan, meliput setan, ya, mereview setan dan semisalnya, setan direview, di unboxing dan semisalnya, ya, kemudian ditanya tentang alamnya dan ini nggak boleh seperti ini. Kemudian jin itu mungkin akan cerita dan ceritanya rata-rata dusta, seolah-olah sungguh-sungguh ceritanya itu tentang nyi blorong lah, nyi rokidul lah, atau dia utusan dari gunung lau lah, utusan dari gunung inilah, gunung enggak. Ini semua kalau kita percaya sama dengan ini, musaddiqun bisihir. Karena jin-jin ini kebanyakan ini rata-rata bohong. Kemudian ada kerajaan ini di Pondok Rangon itu, di perempatan itu sebelah kiri itu ada kerajaan jin, kata jin ini. Enggak, jangan percaya. Kalau kita percaya, khawatirnya masuk ke dalam hal-hal seperti ini. Maka khalas, tampik aja. Dan kalaupun benar terjadi, nggak perlu juga kita ilmui hal-hal seperti itu. Terserah mau ada kerajaan apa, kayak di bambu mana ada kerajaan genderuwo, terserah. Antum lewat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi was sama, mereka nggak ganggu insyaallah taala. Kita cukup sampai sini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.